Bayangkan betapa sakitnya. Seorang mahasiswa rantau sedang belajar. Tiba-tiba mendapatkan kabar. Ibunya jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Ia panik, takut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter bilang, ibunya harus CT scan. Ia menunggu, berharap mendapatkan jawaban. Namun, saat alat MRI dinyalakan, dokter bilang, alatnya tidak berfungsi, tidak ada diagnosis, tidak ada penanganan bagi ibunya. Bayangkan jika ini terjadi pada kita. Jika alat kesehatan yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru gagal digunakan karena dipermainkan demi keuntungan pribadi si oknum. Pertanyaannya, apakah alat ini hanya sekedar kegagalan teknis atau ada sesuatu yang lebih jahat di baliknya? Maka itu, kami selaku tim investigatif ditugaskan untuk membuktikan kondisi yang sebenarnya. Saya Caroline bersama tim saya, Kian dan juga Cristiano, akan mengajak Anda mengungkap kasus ini melalui kerangka kerja kami, SIGAP, Sistem Investigasi Audit Pengadaan. Bapak Ibu, berdasarkan data ACFI, korupsi merupakan fraud paling dominan di Indonesia dengan persentase hampir 50%. Dan menariknya, unit dengan risiko tertinggi justru ada pada unit pengadaan. Pertanyaannya, bagaimana modus operandi fraud yang umum terjadi? Mereka cenderung memanipulasi dokumen. Mengingat bahwa sektor pemerintahan menjadi sektor yang paling terdampak, artinya kasus yang kita bahas hari ini bukanlah kasus biasa, melainkan fraud pengadaan yang bersifat multi-pihak, kompleks, dan juga sistematik. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Venesia pada 2000X5. Kasus ini dimulai sejak tahap pelelang, di mana PPK RSUD Venesia sudah meminta penawaran harga jauh sebelum lelang dimulai. Harga ini kemudian digunakan sebagai dasar HPS. Kemudian, pada tahap lelang, terdapat dokumen yang bermasalah dari salah satu peserta lelang. Namun, dokumen tersebut tetap diloloskan atas arahan Ketua Pokja. Dan di tahap pasca lelang, barang tersebut diterima dan ditandatangani secara langsung tanpa dilaksanakannya uji teknis. Hingga akhirnya, alat MRI rusak total hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Semenjak itu, muncul dugaan bahwa MRI CT scan yang dilelangkan merupakan barang rekondisi. Maka, kami merumuskan hipotesis bahwa penyimpangan utama yang terjadi adalah: pertama, conflict of interest HPS, kedua, tender evaluation manipulation, 3, bid rigging, 4, verification, 5, lack of due diligence, dan keenam, vendor fraud. Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, proses ini rasanya sangat dikondisikan. Bapak atau Ibu, agar investigasi ini terarah, kami merangkum 7 pertanyaan utama. What? Terdapat indikasi fraud pengadaan MRI CT scan. Who? Saudara Mochi Mini Alberto dan saudara Velvet Bloom Carlo terindikasi menerima kickback dari saudara Star5 Giovanni. Selanjutnya, saudara Nakula dan Sadewa yang meloloskan dokumen bermasalah. Saudara Leonardo, seseorang PPHP tanpa kompetensi verifikasi teknis. Where? Kasus terjadi di RSUD Kabupaten Venesia sebagai pengguna barang, DPRD dalam proses penganggaran, dan LPSE Venesia saat pelaksanaan lelang. When? Kasus terjadi pada triwulan keempat 2000X4 hingga Agustus 2000X5 dari penganggaran hingga penerimaan. Why? Karena didorong oleh motif keuntungan pribadi dan lemahnya pengawasan proses. How? HPS tidak independen, pemenang yang sudah dikondisikan, hingga barang inferior yang lolos tanpa uji teknis. How much? Kerugian negara diperkirakan sebesar total loss yaitu 24,92 miliar apabila barang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, atau dapat menggunakan net loss apabila barang masih memiliki nilai yang wajar dan dapat diperbaiki. Bapak atau Ibu, untuk memahami mengapa fraud ini bisa terjadi, kita gunakan kerangka fraud hexagon dari Fausinas tahun 2019. Pertama, pressure, yaitu adanya tekanan realisasi proyek dan juga anggaran, serta dorongan keuntungan pribadi. Yang kedua, opportunity. Pengendalian yang lemah dibuktikan dengan HPS yang tidak independen dan juga verifikasi teknis hampir tidak ada. Yang ketiga, rationalization. Tindakan ini dianggap hal lumrah atau sekadar balas jasa. Keempat, capability. Pelaku punya legitimate power, mulai dari PPK, Pokja, hingga direktur RSUD. Yang kelima, ego. Mereka berani mengabaikan prosedur dan merasa tidak akan terdeteksi. Dan yang paling berbahaya, collusion. Mulai dari direktur, DPRD, PPK, vendor, hingga Pokja, semuanya terhubung. Bapak Ibu Dewan Juri, sekarang kita lihat dari perspektif hukum.
Pertama, kolusi dan manipulasi tender melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pasal 3 UU Tipikor. Kedua, gratifikasi dan suap melanggar pasal 12B Undang-Undang Tipikor serta pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Ketiga, pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi yang menimbulkan kerugian negara melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Terakhir, kelemahan pengendalian internal dan konflik kepentingan bertentangan dengan PP nomor 60 tahun 2008 SPIP. Bapak Ibu Dewan Juri, dari perspektif audit, terdapat 5 penyimpangan utama. Yang pertama, terdapat conflict of interest, di mana adanya rangkap jabatan dalam penyusunan HPS, sehingga hal ini mengganggu independensi. Kedua, terdapat abuse of authority, di mana ada intervensi pada penganggaran dan evaluasi lelang. Ketiga, ada unsur gratifikasi. Terdapat dugaan imbalan kepada pejabat terkait penetapan pemenang. Keempat, terdapat vendor fraud, di mana barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan adanya juga indikasi bid rigging. Dan yang terakhir, terdapat kelemahan kontrol internal yang sangat fatal, di mana tidak adanya uji teknis oleh PPHP, sehingga barang diterima apa adanya. Seperti yang kita tahu, BPK menggunakan pendekatan kasuistik untuk menghitung kerugian negara. Dan dalam kasus ini, skenario dapat terjadi adalah, pertama, bagaimana kalau ternyata barang tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki sama sekali? Maka, kerugian negara akan dihitung menggunakan metode total loss sebesar nilai kontrak yaitu 24,92 miliar rupiah. Lalu, bagaimana kalau ternyata barang masih dapat diperbaiki dan dimanfaatkan kembali? Maka metode net loss digunakan dengan mempertimbangkan selisih antara harga barang baru dengan nilai wajar barang rekondisi serta biaya pemulihannya. Dengan beberapa asumsi yang kami buat, maka kerugian negara berjumlah 16,92 miliar rupiah. Sayangnya, dari non-financial juga terdampak, yaitu terganggunya pelayanan pasien, kualitas layanan kesehatan yang sangat menurun, dan juga kepercayaan publik yang hilang. Untuk mengungkap kasus kompleks seperti ini, tentu terlebih dahulu kami menetapkan tujuan dan ruang lingkup investigasi. Barulah dari situ kami mengembangkan sebuah pendekatan, yaitu SIGAP, Sistem Investigasi Audit Pengadaan. Oke, SIGAP terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama fase inisiasi, dimulai dari predikasi, yaitu memastikan bahwa indikasi fraud benar-benar ada. Kemudian kita lanjutkan juga dengan evaluasi risiko, tinjauan regulasi, rencana kerja, hingga vulnerability chart untuk memetakan titik rawan penyimpangan. Kemudian kita masuk ke fase kedua yaitu pengumpulan bukti. Kami menggabungkan 5 teknik yaitu inspection of documents, digital forensics, asset inspection and evaluation, dan inquiry menggunakan metode teknik PIS, yaitu berikutnya CCTV surveillance. Kemudian kita masuk ke fase ketiga yaitu pengujian dan analisis investigatif. Di sini, bukti diuji secara mendalam menggunakan budget versus fair value comparison untuk mendeteksi markup. Kemudian yang kedua, kita akan fokus ke follow the money untuk menelusuri aliran gratifikasi. Kemudian, data analytics untuk mendeteksi pola bid rigging dari audit trail LPSI. Kemudian yang terakhir adalah evidence triangulation, di mana kita memastikan konsistensi seluruh bukti yang sudah kita kumpulkan. Terakhir kita masuk ke fase keempat, yaitu penegakan hukum dan reformasi. Di tahap akhir ini, proses ini tidak berhenti pada temuan saja, karena kita memastikan bahwa proses kasus ini dilanjutkan ke proses hukum, diiringi dengan asset recovery untuk memulihkan kerugian negara, dan yang paling penting adalah kita mendorong reformasi sistem pengendalian pengadaan agar hal serupa tidak terulang kembali di masa yang akan mendatang. Dari seluruh proses ini, kami menemukan adanya konflik of interest dalam HPS, penyalahgunaan wewenang Pokja, bid rigging, vendor fraud melalui shipment of inferior goods, serta gratifikasi. Hal ini menunjukkan adanya pola fraud yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar kasus ini dilaporkan ke KPK atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Tipikor, disertai dengan upaya pengembalian kerugian negara, serta pemberian sanksi tegas berupa blacklist terhadap vendor yang terlibat. Di saat yang sama, kami juga mendorong adanya perbaikan sistem pengendalian agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Mari kita kembali ke cerita awal. Seorang pasien yang datang dengan harapan. Tapi kali ini, ia pulang dengan senyuman. Karena mendapatkan pelayanan yang layak, hingga akhirnya sembuh. Itulah yang kita harapkan untuk negeri ini. Negeri yang bebas dari bayang-bayang korupsi. Bersama tim kami, Cuan, cuan, cuan. melalui strategi SIGAP, kita ukir masa depan negeri yang harus kita jaga bersama. Terima kasih.